Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, transportasi, dan pelayanan-pelayanan serupa untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Itulah agaknya slogan yang pantas diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena dengan program kerja dan kontinuitas yang begitu mengena dengan kehidupan masyarakat Indonesia, pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya dalam pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia menjadi suatu bukti bahwa keberadaannya mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu waktu pembangunan Gedung Sate ini, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Putri Sulung Wali Kota Bandung yang bernama Nona Zuana Katrina Kop. Itu Putri Sulung Wali Kota Bandung pertama yang bernama Menir Bertus Kop. Tepatnya Gedung Sate dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Dalam pembangunan Gedung Sate ini melibatkan 2.000 orang pekerja. Tetapi 2.000 orang pekerja itu para pekerja campuran. Ada yang dari Cina, jumlahnya 150 orang, itu para ahli pemahat bongfai dan kanton. Itu dari Honghu, dari Cina Selatan. Selebihnya ialah para pekerja penduduk pribumi, diambil dari wilayah utara kota Bandung, dan itu juga para ahli dan para kuli. Sedangkan dulu yang menjadi arsitek Gedung Sate ialah seorang arsitek kenamaan Belanda yang bernama Insinyur John Gerber. Dia lulusan dari University of Amsterdam, jurusan teknik arsitektur. Gaya arsiteknya membandingkan antara Lagam Timur dan Barat. Jadi Gedung Sate ini gaya Indo-Eropa. Hallo, Bandung. Ja, moeder, hier ben ik. Dag liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het oude vrouw? Sesudah Indonesia merdeka, gedung ini tidak langsung menjadi kantor gubernur. Ini dipergunakan oleh Jabatan Pekerjaan Umum Indonesia atau Departemen PU pada waktu itu. Pada waktu itu kepala PU-nya ialah Insinyur Sutami almarhum. Sewaktu gedung dipakai oleh PU, di Gedung Sate ini ada suatu peristiwa memilukan atau peristiwa pertempuran. Tanggal 3 Desember 1945, jam 11 pagi, waktu itu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jalan Diponegoro 22 Bandung, yang dikenal dengan Gedung Sate itu, tiba-tiba datang menyerbu sepasukan tentara sekutu Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern. Walaupun demikian, petugas yang mempertahankan Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki, tetap mempertahankan kantor yang akan direbutnya itu. Namun demikian, karena dari penjajah persenjataan yang kuat dan modern, maka lama-kelamaan makin terdesak dan pertempurannya berjalan sampai pada pukul 14. Luar biasa, dari 21 pemuda itu 7 telah hilang. Dan kemudian pada akhirnya kita temukan mereka telah tewas dalam pertemuan tersebut. Setelah diadakan penelitian, ternyata para pemuda yang hilang itu diketahui bernama Didi Hardianto Kamerga,
Muhtarudin, Suhodo, Rio Susilo, Subangat, Ranu, dan Suryono. 7 karyawan PUTL yang gugur tersebut pada akhirnya dianugerahi sebagai pemuda yang berjasa. Dan berkat Menteri PUTL yang waktu itu Bapak Insinyur Haji Juanda, maka dibuatlah prasasti berupa batu yang diukir 7 nama tersebut dan ditempatkan di Gedung Sate. Yang pada akhirnya 7 pahlawan tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra. Nah, atas dasar itu menjadi latar belakang diperingatinya Hari Bakti PU setiap tahun yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Jiwa dan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini kemudian dihimpun dalam suatu gerakan yang teratur dengan nama Gerakan Pemuda PU. Akhirnya kita teladani peristiwa heroik ini yang sangat luar biasa kenasionalisannya. Mudah-mudahan menginspirasi kita dan menjadi bagian ibadah kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa semua proyek pembangunan infrastruktur merupakan hasil jeripaya anak-anak negeri dari berbagai disiplin ilmu. Saya harus selalu berdialog dengan para generasi muda. Saya ngambil contoh-contoh, mereka butuh contoh. Asal mau, kreatif, inovasi, hanya itu yang bisa berkompetisi ke depan. Karya-karya konstruksi prasarana di sekitar kita itu memang direncanakan, didesain, serta dikerjakan tangan-tangan kreatif anak bangsa yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan Indonesia.